Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin, khususan jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo Kediri, khususan mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini wa abaina wa ummahatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan semoga kita mampu menghadapi virus corona dan semoga Allah menghilangkan virus corona di tengah-tengah kita, dan semoga para ahli kedokteran, medis dan virologi, ahli virus segera mendapatkan vaksinnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwal. Al-hadisu al-awwalu ay hadal bab al-hadisul awwal. Al-hadisu al-awwalu. Al-hadis ini kejadian, ya kan, atau peristiwa al-awwalu yang pertama. Jadi bab ini menjelaskan tentang peristiwa pertama atau kejadian pertama. Jadi kejadian pertama, peristiwa pertama itu sangat penting ya bagi apapun, ya kan, baik kaitannya dengan duniawiyah ataupun ukhrawiyah, kaitannya dengan sesuatu yang orientasinya akhirat ataupun orientasinya duniawi, itu peristiwa pertama, kejadian pertama itu sangat penting. Tanabbah, ya, ingatlah kamu, lil hadisi, kepada peristiwa atau kejadian, al uwali, yang pertama, al uwali, yang pertama, fa inna fihi, maka sesungguhnya di dalam al hadis al awwal, as-su'uda, terdapat naik, awil hubuta, atau turun, wa taqaddamu, dan maju, wa taqaddama dan maju, wa ta'akhkhara atau mundur, wal mauta dan mati, awil hayata atau hidup. Ingatlah kamu pada peristiwa kejadian yang pertama, karena sesungguhnya di kejadian yang pertama itu menentukan apakah seseorang itu naik atau turun, apakah seseorang itu bisa maju atau mundur, apakah seseorang itu mati atau hidup. Jadi peristiwa pertama itu sangat menentukan itu dalam melakukan sesuatu, dalam menjalankan sesuatu. Makanya di dalam satu hadis itu kan, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahi fahuwa aqta awil abda. Segala sesuatu yang memiliki
keutamaan, kemuliaan yang tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu itu akto, terputus dari keberkahan atau tidak memiliki keberkahan. Jadi peristiwa yang pertama ketika kita ingin melakukan apa saja, ya kan, peristiwa yang pertama kali itu, setar yang pertama kali itu harus betul-betul kita utamakan. Gitu. Seperti kita ingin mencari ilmu, pertama kali itu kita harus memperhatikan niat kita, tujuan kita. Niat kita tentu lillahi ta'ala, izalatul jahli gitu ya, menghilangkan kebodohan gitu ya. Nah, sehingga dengan niat dan setar pertama itu nanti akan menentukan ke depannya kita. Begitupun kita berusaha, bekerja, dan berbagai hal yang lain, itu pertamalah yang menentukan. Ro'aina, kita melihat an-nasa, terhadap manusia, kathiron, banyak, minhum, dari nas, laya bahuna, nas itu tidak peduli, tidak mempedulikan, li awali tori'in, kepada pertama keadaan yang terjadi, ya kan, wala yubalunahu, artinya manusia itu tidak peduli kepada peristiwa yang pertama, ka'annama huwa, seakan-akan awal tori itu, sesuatu peristiwa yang pertama itu, amrun, adalah sesuatu, ghairu dzibalin, yang tidak memiliki yang tidak penting ya. Di sini diartikan amrun ghairu dzibalin la yutafakkar bih wa la yuhtammu bihi. Artinya menganggap sesuatu yang pertama itu adalah sesuatu yang tidak penting, tidak perlu dipikirkan gitu. Jadi kita banyak melihat manusia yang tidak mempedulikan peristiwa pertama gitu kan. Karena seakan-akan peristiwa pertama itu adalah sesuatu yang tidak penting gitu. Nah, padahal itu sangat penting, sangat menentukan. Walau alimu, dan ketika nas, manusia itu tahu, anna awaqibal umuri, sesungguhnya akibat atau akhir dari segala sesuatu, talhaku, itu bertemu awaqib al umur itu awailaha, terhadap awal atau permulaannya umur, watasiru, dan awaqib itu berjalan, sirotaha, seperti berjalannya awail. Litanabbahu, maka nas itu mestinya ingat, ya kan, ingat, fokus, mementingkan gitu kan, lil hadisi, kepada peristiwa kejadian al awali yang pertama itu. Wabadalu, dan nas itu mencurahkan gitu, kulla juhdin, ya kan, dengan segala kekuatan, dengan segenap kemampuan, ya kan, lidaf'ihi, pada rujuknya ini ke hadis awal, lidaf'ihi, kepada ia mendorong al hadis al awal, wa talaqqauhu, dan nas itu mapak itu menjemput hu terhadap hadis al awal, kama tatalaqqa,
sebagaimana menjemput al-jibalu, gunung-gunung, ar-rasiyatu, yang tertanam, yang menghunjam di bumi, tawari an-nakibati, terhadap musibah-musibah, ya kan. Nakibat ini di sarahnya itu al-masoib, ya kan. At-tawari itu al-hawadis. Jadi menghadapi musibah-musibah yang datang secara mengejutkan atau datang kemudian. Nah, jadi kalau manusia itu tahu, katanya, akhir dari segala sesuatu itu ditentukan awal sesuatu, artinya akhir atau akibat dari sesuatu, akhir dari sesuatu itu sangat ditentukan bagaimana dia awalnya seperti apa dia memulai, maka dia akhirnya pun akan mengikutinya. Karena akhir sesuatu itu, ya kan, berjalan sebagaimana perjalanan dari awal mulanya. Jadi ketika kita awal mulanya itu berjalan dengan baik, sungguh-sungguh, ya kan, sejak awal, maka akhirnya pun kita akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan awal kita melakukan. Maka perhatikanlah gitu. Kamu harus perhatikan peristiwa pertama. Dan curahkanlah segala kekuatan, segala kemampuan, gitu kan, skill untuk untuk mendorong peristiwa pertama itu agar betul-betul baik, gitu. Dan menyambutnya dengan sungguh-sungguh sebagaimana gunung yang menjulang tinggi, yang mengakar kokoh, menghunjam ke dalam bumi, itu siap menghadapi, siap menyambut musibah-musibah yang menimpanya. Gitu. Jadi ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, nah lalu kemudian kita merealisasikannya, maka awal mula ketika kita merealisasikannya itu, maka kita harus sungguh-sungguh mencurahkan kemampuan, daya upaya, dan skill yang kita miliki. Sejak awal itu, pertama kali, menit pertama itu menentukan pada menit terakhir yang akan kita raih, gitu. Jadi harus mengokohkan dan memantapkan niat, kesungguhan kita, lalu kemudian kita mencurahkan segala daya upaya kita sejak awal, gitu. Karena akhirnya nanti akan ditentukan oleh awal peristiwa yang kita lakukan. Jadi harus sejak awal kita harus kokoh, sekokoh gunung yang menjulang tinggi dan menghunjam ke bawah, ke perut bumi. Kokoh seperti gunung yang mampu menyambut datangnya berbagai macam peristiwa dan musibah. Itu. Nah, kita pun begitu. Kalau melakukan sesuatu harus kokoh, gitu. Siap menyambut berbagai persoalan, gitu. An-nataiju, ya kan, natijah, hasil, buah, konklusi, ya kan. Tatba'u itu mengikuti, nataij itu al-muqaddimati,
terhadap pendahuluan-pendahuluan. Fasadan, apanya? Fasadan, rusaknya, wasolahan, dan baiknya. Jadi hasil itu mengikuti proses permulaan-permulaan itu. Baik atau buruknya hasil itu tergantung permulaan-permulaan yang kita lakukan. Gitu. Jadi kalau permulaan, prolog-prolog, muqaddimah-muqaddimah dari awal kita sungguh-sungguh serius itu melakukan sesuatu itu, maka hasilnya pun akan baik gitu. Nah, sebaliknya kalau kita sejak awal kita tidak terlalu serius, tidak begitu sungguh-sungguh, bahkan boleh jadi kadang malas-malasan gitu, ya maka natijah atau konklusi atau hasilnya pun akan menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal atau bahkan menghasilkan sesuatu yang rusak gitu. Faida soluhat, maka ketika baik, ya kan, al-muqaddimatu, pendahuluan-pendahuluan, soluhat, solahat. Faida solahat, maka ketika baik, al-muqaddimatu, pendahuluan, solahat, maka baik, an-nataiju, hasil-hasil, konklusi-konklusi atau panen-panennya. Wa idza fasadat, dan ketika rusak al-muqaddimat itu, fasadat, maka rusaklah an-nataij itu. Jadi ketika pendahuluan itu baik gitu, kita lalui dengan lancar, kita lalui dengan sungguh-sungguh dan maksimal, maka hasil yang akan kita dapatkan juga baik, ya kan. Sebagaimana kita menanam pohon atau menanam padi, ya kan. Sejak awal kita pilih, ya kan, misalkan benih unggulan, bibit unggul, lalu kemudian kita tanam dengan sungguh-sungguh, kita rawat, kita sirami dengan air, kita hilangkan hamanya, kita usir tikus-tikusnya dan lain sebagainya. Nah, kalau demikian maka panennya pun akan bagus. Begitupun misalkan ada orang belajar sejak awal sungguh-sungguh, nawaitu, ya kan, niat mencari ilmu, ya kan, untuk lillahi ta'ala dan menghilangkan kebodohan, dan sungguh-sungguh dari awal, gitu kan, maka dia akan menghasilkan pengetahuan yang baik dan maksimal. Dan sebaliknya, kalau pendahuluannya rusak, maka hasilnya pun rusak, gitu. Ya kan? Yaqumu, mendirikan, berdiri, ya kan, ba'dun nasi, sebagian manusia, bi'amalin, terhadap aktivitas, terhadap perbuatan, wa yas'a, dan ba'dun nas itu merealisasikan, ilaihi, kepada amal, kullas sa'yi, dengan sempurnanya realisasi, wa baina ma huwa, wa baina huwa, wa baina, dan di satu waktu, huwa, yaitu ba'dun nas, qaimun, itu mendirikan, orang yang mendirikan, bihi, terhadap amal, yatra'u, dan datang kemudian, alaihi, kepada ba'dun nas, tari'un, sesuatu yang datang kemudian, haqirun, yang hina, au adimun, atau yang agung,
faya fayajibunna. Kemudian ba'dun nas itu takut atau pecundang atau apa itu ya, penakut, takut an itmamima, dari menyempurnakan sesuatu, qasoda yang yang ba'dun nas itu tuju ilaihi kepada ma, wa yatatsabbata, dan kendor, ya kan, ba'dun nas itu kendor, anhu dari itmam, wa tad'ufu, dan lemah, azimatuhu, tujuan atau apa, cita-cita kuat, cita-citanya ba'dun nas qabla bulughil muradi, sebelum tercapainya sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang diinginkan. Wa ma dzalika, ya kan, dan tidak ada fayazbunu an itmami ma qasada ilaihi itu illa min faktis sabri, kecuali dari tidak adanya kesabaran. Wajub nin nafsi, dan pecundangnya atau takutnya jiwa. Wa innama sabru, akan tapi sesungguhnya sabar itu indas sodamati, ketika menghadapi peristiwa al-ula yang pertama. Nah, jadi sebagian manusia itu, ya kan, sebagian manusia itu mendirikan amal, mendirikan aktivitas atau melakukan aktivitas dan merealisasikannya dengan realisasi yang sempurna, gitu kan. Lalu kemudian di satu waktu, ya kan, dia melakukan aktivitas, ya kan, lalu kemudian ada peristiwa-peristiwa atau sesuatu yang datang kemudian di tengah-tengah jalan, ya kan, baik sesuatu itu hina ataupun sesuatu itu agung yang menimpa dirinya, gitu. Kemudian dia ngeper itu takut, atau kalau tidak atau istilahnya itu ya ngeper gitu ya, takut untuk menyempurnakan sesuatu yang dia tuju, dan mentalnya itu down, mentalnya itu kendor, ya kan, tidak kencang lagi, kendor gitu ya, mentalnya itu kendor, dan tujuannya itu melemah sebelum tercapainya apa yang dikehendakinya, ya kan. Jadi seseorang itu ada saja cobaan, ujian yang datang di tengah-tengah jalan itu. Nah, apakah seseorang itu akan kuat menghadapinya atau tidak? Kalau tidak, maka dia akan mentalnya itu turun, dia akan takut untuk melangkah lebih jauh untuk menyempurnakan aktivitasnya gitu. Dan dia lemah itu cita-citanya sebelum tercapai apa yang dia inginkan. Padahal ini, ya kan, tidak terjadi, artinya downnya mental, lalu kemudian kendornya kesungguhan, dan lemahnya niat, itu tidak akan terjadi kecuali karena tidak adanya kesabaran dan lemahnya jiwa. Nah, ini juga wa innama sabru inda sodamatil ula. Nah, tapi sabar itu pun
harus ditanamkan sejak menghadapi peristiwa yang pertama gitu. Jadi ketika menghadapi peristiwa atau kejadian yang pertama itu bukan hanya dibutuhkan semangat dan kesungguhan serta mencurahkan kekuatan dan kemampuan kita, tapi juga kita harus menanamkan kesabaran sejak menit pertama gitu. Jadi karena kalau tidak ditanamkan kesabaran sejak menit pertama ya, maka ketika di tengah jalan sebelum semuanya selesai, sebelum sesuatu yang dikehendaki, yang diinginkan itu tercapai, di tengah-tengah jalan ada ujian, ada cobaan yang datang kemudian, ya kan? Kalau tanpa ada kesabaran sejak awal, maka mentalnya akan down, lalu kemudian dia kalah sebelum berperang atau mundur sebelum menang. Jadi dia kalau demikian dia akan kalah oleh cobaan yang menimpanya. Nah, makanya agar kuat menghadapi cobaan yang datang kemudian, sejak menit pertama itu harus ditanamkan kesabaran. Sabar menghadapi berbagai persoalan, sabar menghadapi beratnya tugas, sabar dalam menghadapi kebosanan, itu kan. Dan sabar tentu saja dengan berbagai hal-hal yang menimpanya gitu. Dan juga sabar menjalani proses gitu. Wayan hadu dan bangkit gitu kan. Ghairuhu selainnya ba'dun nas itu ila amrin kepada sesuatu fan sobbu fatanas sobu, kemudian naik ya kan, alaihi kepada ghair at-tawari'u sesuatu yang datang kemudian, watuhitu dan meliputi ya kan, bihi terhadap ghair al-awaiqu hal-hal yang menghalang-halangi, watanhadu dan siap-siap ya kan, ilaihi kepada ghair al-mutsabbitatu hal-hal yang mengendorkan ya kan, mengendorkan mentalnya min kulli janibin dari setiap arah. Fayatahammalaha kemudian menanggung ya kan, memikul ya ghair itu terhadap at-tawari Rabitul Ja'syi itu hatinya tenang atau dapat mengendalikan diri gitu. Tabital azimati dan kokohnya cita-cita tujuan, ila ayata ghallaba sampai atau kepada ghair itu mengalahkan alaiha kepada tawari. Summa yasiru kemudian ghair itu berjalan nahwama ke arah sesuatu, qasoda yang ghair itu bertujuan ilaihi kepada ma bihimmatin dengan cita-cita luhur, la ta'rifu yang himmah itu tidak mengenal al-kalala terhadap malas-malasan, hatta yanala sehingga ghair itu memperoleh ma terhadap sesuatu, yuridu yang
ghair kehendaki terhadap sesuatu itu. Nah, dan orang lain ya kan, itu bangkit pada sesuatu yang tadi itu sebagian manusia itu ternyata tidak mampu itu menghadapi cobaan gitu, karena mentalnya down, lalu lemah gitu, tidak kuat gitu, sehingga orang lain lah yang bangkit merealisasikan sesuatu itu, kemudian sama seperti sebagian manusia tadi, dia juga menimpa pada dirinya hal-hal yang datang kemudian dan hal-hal yang menghalang-halangi itu meliputi menghalang-halangi, lalu kemudian berbagai cobaan yang datang dari semua arah, yang berusaha untuk mengendorkan, menurunkan mentalnya dan menurunkan cita-cita mulianya. Kemudian orang lain ini, dia ini ternyata sanggup memikul beban cobaan, hal-hal yang datang kemudian itu, sanggup menghadapi aral dan rintangan yang menghadang gitu, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang dapat mengendalikan diri, Robitul Jaksi ya kan? Lalu kemudian dengan kokohnya cita-cita, sehingga dia mampu mengalahkan ya kan? Mampu mengalahkan rintangan, aral dan sesuatu yang mencoba, yang ingin mengendorkan mentalnya itu. Kemudian dia merealisasikan sesuatu yang dia tuju, dia berjalan pada sesuatu yang dia inginkan dengan himmah, dengan cita-cita yang luhur, yang tidak mengenal kata malas, tidak mengenal malas-malasan, sehingga dia dapat memperoleh sesuatu yang dia inginkan. Nah itu. Wa madzaka, dan tidak ada semacam itu, yahtamilu Robitul Jaksi itu, illa li'annahu, kecuali karena sesungguhnya ghair ini sobaro, itu sabar ghair ini, alal hadisi, atas kejadian atau peristiwa al-awwal yang pertama, wa tanabbaha, dan ingat ghair itu libadi'it tawari'i, pada permulaan sesuatu yang menimpanya, sesuatu yang datang kemudian, wa dafa'a, dan menolak anhu, ya ghair itu anhu, dari ghair, dari dirinya, hajisal jubni, terhadap kerentak. Hajis itu desire, keinginan ya, keinginan untuk keinginan getaran-getaran rasa takut gitu ya. Wal jaza, dan gelisah atau susah hati, ya, atau merasa putus harapan gitu. Bisa babima, dengan sebab sesuatu, utiyahu, yang didatangi atau diberi ya kan, ya diberi ghair itu terhadap min syaja'atil qalbi, dari keberaniannya hati, wama, dan sesuatu, tarobba, yang mendidik atau yang meramut, ya ma itu alaihi, atas ghair minas sobri, dari kesabaran, inda awalis sodamati, ketika
pertama kali menghadapi tantangan atau menghadapi peristiwa. Nah ini, jadi tidak mungkin seseorang mampu memikul beban cobaan, mampu menghadapi penghalang-penghalang, aral yang melintang, mampu menghadapi sesuatu yang mencoba untuk menurunkan mentalnya dengan hati yang tenang, dengan cita-cita yang kokoh, kecuali karena dia adalah orang yang sabar dalam menit pertama, orang yang sabar ketika menghadapi kejadian atau peristiwa yang pertama, dan dia sadar bahwa sesuatu yang pertama itu memang harus dihadapi dengan baik, dan dia menolak rasa takut dan rasa gelisah di dalam hatinya, dengan sebab dia memiliki keberanian hati dan dia memiliki kesabaran sejak menit pertama ketika dia menghadapi peristiwa. Wama, dan sesuatu, narohu yang kita melihat hu terhadap ma, min khaybati kathirin, dari ruginya, menyesalnya orang banyak, miman dari seseorang, yakumu yang mendirikan bil a'mali, dengan aktivitas-aktivitas, innama huwa, akan tapi sesuatu itu, musabbabun, disebabkan, anil jazai, dari kegelisahan hati atau susah, merasa hatinya susah, indal hadisi, ketika menghadapi sesuatu yang peristiwa al-awwali yang pertama. Fatanabbah, maka ingatlah kamu, bangkitlah, ya kan, lil hadisi, karena peristiwa al-awwali yang pertama, ya kan. Jadi kita, sesuatu yang kita lihat gitu, dari banyak orang yang merugi, ya kan, di mana mereka melakukan sesuatu tapi dia meruginya itu karena sesuatu yang disebabkan gelisah, ngersula sejak menghadapi peristiwa yang pertama itu. Jadi ketika menit pertama menghadapi sesuatu, lalu kemudian hatinya itu takut, hatinya itu gelisah, tidak percaya diri gitu ya, pesimis gitu ya. Nah itulah penyebab kegagalan seseorang itu dari situ. Penyebab kerugian seseorang itu dari perasaan pesimis, perasaan ngeresula, perasaan gelisah itu sejak menit pertama. Makanya harus betul-betul diperhatikan peristiwa pertama itu. As-sukutu, diam, inda awwali fasadin, ketika permulaan kerusakan, ya'ru, yang datang kemudian, fasad itu, ma, terhadap sesuatu, ta'niquhu, yang kamu menetapi, hu, terhadap ma, minal aqaidi, dari keyakinan-keyakinan, da'in, itu menarik, li saroyanil fasadi, pada berjalannya kerusakan, ila sairihi, kepada sisa waktunya ma. Wa junbuka, dan takutmu, fid difa'i, dalam menolak
an taghri haqqika, dari membentengi hakmu, sababun adalah sebab litaghol ghulil adui, pada masuknya musuh, fi ahsaihi, di dalam bagian dalamnya hakika itu. Ini jadi diam ketika pertama kali terjadi kerusakan, ya kan, dimana kerusakan itu menimpa sesuatu yang yang kamu yakini, artinya menimpa keyakinanmu gitu, maka itu akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada yang lainnya gitu. Jadi ketika kamu diam, ketika kita diam melihat kerusakan yang pertama gitu, ya kan, maka kerusakan itu akan menjalar, ya kan, pada kerusakan-kerusakan yang lain gitu, menular, memapar kepada yang lainnya gitu. Nah, sebagaimana di sini contohkan, kamu takut membela, ya kan, dari benteng hakmu. Jadi at-taghri ini asyak bainal jabalaini wa maudi'il makhafa bainal minal balad yukhafu minhum yukhafu minhum hujumul adui. Nah, jadi Saghr ini semacam daerah yang diapit di antara dua gunung dan tempat yang aman dari serangan musuh gitu. Jadi ketika kamu tidak berani membela hakmu, ketika kamu tidak berani membentengi hakmu gitu, itu berarti adalah itu sebab musuh masuk ke dalam bagian pertahananmu gitu. Jadi ibaratnya dalam kehidupan itu ibaratnya berhadapan dengan musuh gitu ya. Kita membela hak kita itu harus kita lindungi, kita bentengi gitu. Nah, kalau kita takut membentengi dan membela hak kita, maka itu adalah sebab musuh bisa menginfiltrasi kita, musuh bisa menganeksasi masuk ke wilayah kita dan kita dijajah. Nah, begitupun perasaan kita nih, kalau kita ini ada rasa takut gitu. Nah, berarti ya kita kalah. Ya kan, kita kalah gitu. Karena akan konsekuensinya ketika menghadapi sesuatu kerusakan yang pertama, kita diam. Kalau kita diam melihat kerusakan yang pertama, maka kerusakan itu akan menjalar, berentek, atau menjalar pada yang lainnya dan bisa mengalami kerusakan yang fatal, menjalar dan bahkan lumpuh. Wulu'ul insani, dan tidak ada senangnya manusia lil syarri, terhadap keburukan, wadorawatuhu, dan kebiasaannya insan bil mungkari, terhadap sesuatu yang mungkar, illa di istihanatihi, kecuali karena menganggap remehnya insan, bi kabhi jimahi nafsihi, dengan atau terhadap
penariknya hawa nafsunya insan, al-ammarati yang banyak memerintahkan keburukan, inda awwali mailin ketika pertama kali suka lil fasadi kepada kerusakan. Nah ini tidak ada kecintaan seseorang pada keburukan dan tidak ada kebiasaan seseorang terhadap sesuatu yang mungkar kecuali seseorang itu menganggap remeh ajakan hawa nafsu, ya kan, hawa nafsu yang mengajak keburukan sejak pertama kali mencintai atau sejak pertama kali menyukai kerusakan. Nah ini, jadi orang bisa melakukan keburukan secara terus-menerus itu karena dalam menit pertama ketika dia melakukan keburukan, dia meremehkan ajakan hawa nafsu itu. Jadi dikiranya dia mungkin sekali-kali gitu, sekali-kali kita melakukan keburukan gitu misalkan. Nah, dia meremehkan ajakan hawa nafsu. Gitu. Kalau meremehkan, maka dia akan terus kecanduan melakukan keburukan lagi gitu, ya kan? Dan menjadi kebiasaan atau bahkan menjadi habit, menjadi karakter, akhirnya menjadi seseorang yang akhlaknya buruk misalkan. Itu kenapa orang yang berakhlak buruk gitu ya? Ya karena sejak menit pertama gitu kan, ketika ajakan hawa nafsu itu ya kan diremehkan, dianggap bahwa ajakan hawa nafsu untuk melakukan keburukan itu dianggapnya adalah sesuatu yang remeh, dia menganggap kalau dia melakukan sesuatu yang buruk sekali saja, setelah itu dia tidak akan melakukan keburukan-keburukan yang lain gitu. Menganggap, punya asumsi seperti itu. Nah, itulah penyebab seseorang yang justru nantinya akan terus-terusan melakukan keburukan-keburukan yang lain. Jadi inilah pentingnya menghadapi sesuatu yang pertama. Ketika pertama kali seseorang memiliki keinginan untuk berbuat kerusakan, maka segeralah mencegahnya. Gitu. Kalau dituruti, maka akan terus-terusan melakukan keburukan-keburukan yang lain. Makanya itu pentingnya peristiwa yang pertama. Wal ghaisu, nah ini diibaratkan wal ghaisu hujan. Awaluhu, pertamanya hujan itu al-qataru, gerimis. Hujan itu kan diawali dengan gerimis. Wa mu'adzamun nari, dan besarnya api. Min mustasgharis syarari, bermula dari kecilnya bunga api atau percikan atau latu gitu ya. Wan nawa, adapun biji, ya kan, awalu, ini kan at-tamr wa nahwuhu. Awalus syajari adalah permulaannya pohon. Nah ini, jadi hujan itu diawali dengan gerimis, ya, rintik-rintik hujan, gerimis. Gitu. Besarnya api yang besar itu juga bermula dari kembang api, bunga api, atau bermula dari percikan. Nah, begitupun biji itu adalah awal mula pohon.
Nah, begitupun akhlak, kebaikan, keburukan, kemajuan atau kemajuan yang kita capai gitu. Akhlak ataupun hal-hal yang bersifat non materi itu awalnya dari kecil dulu. Ya kan, ada istilah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu benar. Sedikit demi sedikit kita melakukan kebaikan, lama-lama kita akan mampu mengakumulasi kebaikan yang sedikit itu menjadi kebaikan yang besar. Atau kita bisa melakukan pekerjaan yang kecil-kecil, kita bertanggung jawab dan menghasilkan sesuatu yang baik dari pekerjaan yang kita lakukan itu, yang kecil-kecil itu, sukses, maka kita pun boleh jadi akan mendapatkan pekerjaan yang lebih besar dan kita pun mampu melakukan pekerjaan itu dan sukses gitu. Ya, sebagaimana orang yang misalkan profesor, doktor itu kan dari TK dulu atau PAUD dulu, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2. Nah, seperti itu. Dari kecil, gede sampai meningkat ke atas. Nah, begitupun keburukan. Keburukan pun kalau keburukan yang kecil dilakukan, lalu kemudian nanti keburukan yang kecil lagi dilakukan lagi terus, nanti lama-lama dia berani melakukan keburukan yang lebih besar lagi. Nah, itu. Nah, diibaratkan seperti hujan. Hujan itu diawali dari rintik-rintik gerimis gitu. Lalu kemudian hujan. Begitupun api yang besar itu dari percikan gitu. Wadaul khumari. Nah, penyakitnya khumar ini sodaul khamri. Jadi adapun penyakit kecanduan meminum arak, meminum minuman arak, khamr, minuman keras, wal inhimaku, dan kesemsem, jatuh cinta, kecanduan, ya kan, fil uqori, di dalam minuman arak, minuman min asma'il khamri. Ini uqor itu nama salah satu dari khomer pada waktu itu. Minal ka'si itu bermula dari minuman yang ada di gelas al-ula yang pertama. Jadi penyakit orang yang kecanduan minum minuman arak, minum minuman khamr, minum minuman keras, lalu kemudian dia kecanduan, itu awalnya dari apa? Dari minuman yang ada di gelas pertama. Ya. Jadi pertama kali dia minum khamr, dari situlah dia menjadi orang yang kecanduan khamr. Makanya jangan sekali-kali mencicipi gitu. Karena orang yang pecandu khamr itu berawal dari gelas yang pertama, berawal dari mencicipi gitu. Watatjimul gharami, adapun menyerahkan ganti min awalis sihami itu dari permulaan bagian. Wal harbu, adapun peperangan, awaluha, awalnya harb itu al kalamu, adalah ucapan. Wa ausatuha, adapun pertengahannya kharab, al harb, ad-diramu, adalah menyala-nyalanya peperangan.
Wa khitamuha, adapun akhir dari khorob, al-himamu adalah kematian. Ya, nah ini peperangan itu muncul pertama kali itu disebabkan adalah al-kalam, disebabkan karena ucapan, ya kan, salah ucap sedikit, gitu kan, yang menyebabkan orang tersinggung, yang menyebabkan merasa harga diri orang itu dijatuhkan. Lalu kemudian perang mulut awalnya, itu kan, saling membuli, saling meledek, saling menyerang dengan mulut. Nah, itulah awal dari peperangan. Lalu kemudian pertengahan dari peperangan ya peperangan yang membara itu. Setelah adu mulut, setelah perang mulut, kemudian perang yang kenyataan perang gitu. Lalu kemudian apa yang dihasilkan dari perang itu? Yang dihasilkan di perang itu adalah kematian dan kehancuran gitu. Wa in tajibah ini tadfa'u wa tamna'u, dan ketika kamu menolak kulla hadisin, ya kan, terhadap setiap sesuatu yang datang kemudian, qabla, setiap sesuatu yang yang menimpa, ya, peristiwa gitu, qabla ayyaj bahaka, sebelum hadis itu mencegah, menolak terhadap kamu, wa tadfa, dan kamu menolak kulla tari'in, terhadap setiap sesuatu yang datang kemudian, qabla, sesuatu sebelum segala sesuatu yang menimpa, bisa juga qabla ayya ghusyaka, sebelum tori itu, sesuatu yang datang kemudian itu menimpamu, menimpa kamu, ta'amani, maka kamu selamat, al-ghawaila, terhadap hal-hal atau sesuatu yang merusak, wa ta'ish, dan kamu hidup mutmainan, dalam keadaan damai, fi sirbika, di dalam dirimu, sa'idan, bahagia, fi amalika, di dalam aktivitasmu, azizan, dan mulia, baina qaumika, di antara kaummu. Nah ini, ketika kamu menolak segala sesuatu sebelum sesuatu itu menolakmu, dan kamu menolak segala sesuatu sebelum sesuatu itu mengenaimu, menimpamu, ya kan, artinya kamu siap payung sebelum hujan turun itu sudah siap payung, sebelum sesuatu keburukan itu menimpamu kamu sudah siap menolaknya, gitu, mengantisipasinya, gitu, mengantisipasi sebelum segala sesuatunya terjadi. Maka ya kamu adalah orang yang selamat dari sesuatu yang rusak, kamu hidup tentram di dalam jiwamu, bahagia dalam aktivitasmu, dan mulia di antara kaummu. Jadi makanya siap payung sebelum hujan, siap-siap menghalau berbagai hal yang akan menimpa kita, gitu. Sehingga kita hidup tentram. Artinya kalau dalam kaidah fikih itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih itu.
Jadi kita harus siap-siap menolak kerusakan agar kita hidup tentram gitu. Ayuhan nasyun, wahai para remaja, inna min adwaina, sesungguhnya dari penyakit kita ini, allati yang tahulu, yang menghalang-halangi, adwa itu bainana, di antara kita, wa bainama dan di antara sesuatu, nastahi yang kita inginkan, al jazaa adalah kegelisahan hati, keputusasaan hati, indal hadisi, ketika peristiwa al-awwali, ketika menghadapi peristiwa al-awwali yang pertama, wa adama sabri, dan tidak adanya kesabaran, indas sodamati, ketika menghadapi persoalan al-ula yang pertama. Fadzalika, maka hal yang semacam itu, fadzalikal khuluqu, maka itulah akhlak, ma malaka, itu tidak menguasai, khuluq itu, nufusa qaumin, terhadap hati-hatinya kaum, illa sayyarahum, kecuali khuluq itu menjadikan hum, terhadap kaum, abidal aso, terhadap para hamba-hamba yang hina, wa albisahum, dan khuluq itu memakaikan hum, terhadap kaum, rida adzulli, terhadap pakaian rendah, pakaian yang bersifat kerendahan, ya, memakaikan sifat rendah, wa ja'ala, dan menjadikan khuluq itu sa'yahum, terhadap perjalanannya kaum, sudan, penutup, ya kan, menjadi penutup, wa amalahum, dan terhadap amal perbuatannya kaum, habaan, seperti debu, manturon, yang ditabur-taburkan, tadhiruhu, yang menabur-naburkan, hu, terhadap amal, riyahul jubni, angin-anginnya takut, wal jazai, dan putus asa atau gelisah hati. Nah, wahai para remaja, para milenialis, sesungguhnya penyakit kita itu yang menghalang-halangi, yang merintangi antara kita dan antara sesuatu yang kita inginkan, itu adalah dua hal, katanya. Yang pertama, gelisah, takut ketika menghadapi peristiwa yang pertama, dan tidak memiliki kesabaran ketika menghadapi peristiwa yang pertama. Nah, itu penyakitnya. Nah, akhlak semacam ini itu tidak menguasai hati-hati seseorang, hati-hati kaum manusia, kecuali akhlak yang rendah yang semacam ini, yang tidak punya sabar, ngersula, ya, jaza itu menjadikan kaum manusia itu sebagai hamba yang hina, kaum yang memakai pakaian sifat atau akhlak yang rendah, dan bahkan dia menjadi penutup bagi kaum dari kemajuan, dan menjadikan aktivitas dan amalnya kaum itu seperti debu yang ditaburkan gitu. Siapa yang menaburkan? Yaitu riyahul jubni wal jaza. Jadi angin sifat pengecut, penakut,
dan selalu ngersula atau selalu merasa resah, merasa berat hati gitu. Fata'awadu, kemudian biasakanlah kamu, ra'akum, semoga menjagakum terhadap kamu sekalian, Allah as-sabra, terhadap kesabaran, wa tashaddadu, dan kuatlah kamu, bersemangatlah kamu, indal hadisi, ketika peristiwa al-awali yang pertama, yashulu, maka mudah, alaikum, atas kamu sekalian, talqiyuma, meraih sesuatu, menghadapi sesuatu, ba'dahu, setelahnya, al-hadis al-awal, watakunu, dan jadilah kamu sekalian, atau ada kamu sekalian, fi a'malikum, di dalam aktivitas-aktivitas atau perbuatan-perbuatan kamu sekalian, najihina, orang-orang yang sukses, berhasil. Nah, dalam paragraf terakhir, ya, semoga Allah menjaga kalian semua, wahai para remaja, biasakanlah kamu bersabar, dan kokohkanlah, sungguh-sungguhkanlah jiwa dan mental kamu ketika menghadapi peristiwa pertama, maka kamu akan dipermudah untuk menghadapi hal-hal yang setelahnya, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses dalam merealisasikan sesuatu. Nah, jadi betapa pentingnya pertama, gitu, peristiwa pertama itu. Ketika kita ingin melakukan pekerjaan apapun, sejak awal kita harus punya komitmen yang kuat, tuh. Lalu kita harus sabar, siap menghadapi cobaan yang kemudian akan hadir di tengah-tengah kita, gitu. Nah, kalau kita demikian, kita akan bisa melalui cobaan, dan kita akan meraih apa yang kita inginkan, dan kita akan menjadi orang yang sukses mengerjakan berbagai pekerjaan, mengerjakan berbagai aktivitas. Demikian pengajian pada pagi hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.